Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah dan Bunda di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat di pembelajaran online kali ini ya. Amin, alhamdulillah. Baiklah Ananda dan Bunda sekalian, pembelajaran tematik hari ini, pembelajaran terakhir tema 3C, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, langsung saja sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, pembelajaran kali ini tematik kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ananda Solih-Solihah, kita langsung ke pembelajaran 4 halaman 109 dan 110. Sini di halaman 109 perintahnya, ayo bacalah teks proses terjadinya kabut pada halaman 109 di bukumu dengan teliti. Setelah itu, buatlah bagan sederhana yang menggambarkan terjadinya kabut. Ceritakan gambarmu tersebut di depan kelas. Tidak usah, cukup buat saja bagan sederhananya di buku kalian halaman 110. Nah, misalkan bacakan sekilas saja tentang proses terjadinya kabut di halaman 109. Kalian membaca sendiri nanti lebih teliti lagi sebelum membuat bagan ya. Proses terjadinya kabut. Kabut pengertiannya adalah kumpulan tetes-tetes air yang sangat kecil yang melayang di udara. Kabut menyentuh permukaan bumi. Nah, kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di permukaan tanah. Nah, dari mana kabut berasal? Kabut berasal itu dari uap air dan tanah yang lembab. Kemudian, uap air tersebut berkembang dan menjadi dingin ketika naik di udara. Nah, uap air tersebut akan berubah menjadi embun atau titik-titik air ketika suhu udara mulai naik, artinya mulai hangat, mulai panas. Dan setelah itu kabut yang seperti asap putih itulah kabut. Apabila terkena suhu udara yang hangat atau semakin panas, maka akan menjadi cair dan menjadi titik-titik air yang disebut dengan embun yang menempel pada tumbuhan atau rumput-rumput yang apabila kalian pegang atau sentuh seperti basah padahal tidak hujan. Nah, itulah karena akibat dari adanya kabut. Kemudian kabut terkena suhu udara yang naik atau lebih hangat, maka akan berubah menjadi titik-titik air, menjadi embun. Baiklah, nanti kalian baca lebih lanjut lagi, lebih dipahami lagi. Kemudian gambarkan atau buatlah bagan sederhana yang ada di halaman 110. Baiklah, Anda sekalian, langsung kita ke ayo berdiskusi. Sikap bersatu juga dapat dilakukan sehari-hari dalam kegiatan di sekolah, misalnya pada kegiatan berikut. Melaksanakan piket kelas bersama, termasuk kegiatan di sekolah secara bersama-sama untuk melatih persatuan dan kesatuan, juga kebersamaan serta kerukunan. Kemudian bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Misalnya saat olahraga dibentuk kelompok-kelompok, maka dengan kelompok tersebut tim kalian harus selalu kompak, kerjasama dengan baik. Kemudian yang ketiga, contoh lagi mengerjakan tugas kelompok dengan kompak, tugas belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kompak. Ya, kemudian langsung ayo berarti pembelajaran 4. Ya. Kerjakan soal-soal berikut. Tulislah kembali proses terjadinya kabut. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Baiklah, tadi proses terjadinya kabut adalah kalian bisa
Simak yang Miss sampaikan ya. Simak apa yang Miss sampaikan, dengarkan dan silahkan salin ya. Perintahnya, kerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah kembali proses terjadinya kabut, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, silahkan bisa kalian tulis. Kabut terbentuk dari uap air yang berasal dari tanah yang lembab, tanaman-tanaman, sungai, dan danau yang menjadi dingin ketika naik ke udara. Nah, itulah proses terjadinya kabut. Berikutnya nomor 2, carilah arti kata-kata berikut sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Miss sudah tulis di sini, silakan kalian salin kembali ya. A. Embun. Arti kata embun adalah titik-titik air yang jatuh dari udara, terutama pada malam hari. Bisa dibaca ya anak-anak ya. Berikutnya yang B. Suhu. Ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Ukuran kuantitatif artinya ukuran yang dapat dihitung dengan angka, dapat dinilai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu dapat diukur dengan angka terhadap temperatur panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Contohnya, pernah kalian cek suhu tubuh dengan termometer ya? Suhu tubuhnya 37, 36. Nah, itu suhu badan panas tubuh kita dengan alat termometer. Nah, kuantitatif itu dapat diukur dengan nominal angka ya. Berikutnya kabut. Kabut adalah awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Berikutnya awan, kelompok butiran air, es atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Nah, inilah, ayo berlatih 1 dan 2. Kemudian lanjutkan nomor 3. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada nomor 2. Artinya tadi ada awan, embun, suhu, kabut, awan, dan sebagainya. Silahkan kalian boleh menulis terserah kalian ya. Contohnya yang tulis di sini suhu bagian B. Suhu udara pada siang hari terasa panas. Nah, bagian B. Untuk embun, kabut, kemudian awan, silahkan kalian kalimatnya tulis sendiri ya. Boleh dibantu dengan bunda. Buatlah kalimat berdasarkan kata embun, suhu, kabut, awan. Suhu sudah Miss contohkan ya. Tinggal 3 lagi, embun, kabut, dan awan. Berikutnya yang keempat, tuliskan 3 contoh sikap bersatu di sekolah. Tadi di awal pembelajaran sudah ada 3 gambar. Yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Kedua, bekerja sama dengan tim olahraga. Kemudian C, mengerjakan tugas kelompok belajar. Untuk nomor 5, tidak usah, cukup. Kita lanjutkan di pembelajaran 5. Masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas, kemudian aduk hingga larut. Masukkan 1 sendok garam lagi, kemudian aduk rata, lalu lakukan terus sampai garam tidak bisa larut lagi. Nah, sampai habis mengaduknya ya. Sampai larut semua dalam air hangat. Masukkan sehelai benang ke dalam gelas, misalnya tidak benang, kain kecil juga boleh, atau tali yang terbuat dari kain juga boleh. Biarkan benang menjuntai itu keluar gelas. Nah, seperti ini seperti ini. Kemudian letakkan ujung benang yang menyatu di atas piring kecil. Nah, letakkan gelas tersebut di bawah sinar matahari yang terik pada siang hari ya, kurang lebih mulai jam 10 atau 11 ya. Setelah beberapa jam, amatilah yang terjadi. Nah, maka kalian setelah beberapa jam kemudian, misalnya mulai jemur jam 11, kemudian jam 12 kalian mulai perhatikan, atau jam 1 mulai kalian perhatikan. Nah, isi pertanyaan yang ada di berikut ini. 1. Apa yang kamu temukan menempel pada benang? Ya, kemudian bagaimana bentuknya? Jawab ya. Kemudian yang ketiga, menurutmu apa kegunaan dari benang tersebut dalam percobaan? Nah, bagaimana volume air yang ada dalam gelas?
Menurutmu apa yang menyebabkan hal tersebut? Tuliskan kesimpulan percobaan dalam satu paragraf. Nah, ini Miss minta kalian praktikkan dikumpulkannya melalui foto. Foto saat awal membuat dan istilahnya awal menjemur, saat membuat, awal menjemur, foto yang pertama. Kemudian foto yang kedua saat akhir dijemur, sehingga terbentuk benangnya seperti ini ya, hingga bentuk benangnya sudah berubah dibandingkan yang tadi saat awal menjemur. Setelah beberapa jam kemudian kalian perhatikan, kalian teliti apa yang sudah kalian praktekkan, jawab pertanyaannya, dan baru foto. Jadi fotonya ada 2, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan satu lagi foto adalah foto menjawab pertanyaannya. Nah, ya. Untuk foto ini, untuk foto praktik tentang membuktikan bahwa garam yang kita gunakan sehari-hari dibuat dari air laut, itu maka silahkan foto kirim ke WA Japri Miss saja. Ya, untuk latihan yang ayo berlatih baru kirimkan ke learning. Ayo berlatih 4, 5, dan 6, atau nanti sesuai petunjuk Miss kirimkan ke learning. Dan khusus untuk praktek ini ada 3 foto. Foto pertama, foto kedua, dan foto ketiga berisi keterangan jawaban ini. Silahkan kirim ke WA Miss ya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan pelajaran dan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu ayo berhitung. Untuk menentukan lama suatu kegiatan berlangsung, kalian dapat menggunakan bantuan garis waktu. Ibu menjemur pakaian mulai pukul 7.50 karena hujan, pakaian diangkat pukul 9.15. Berapa lama? Nah, ini di awal pembelajaran, saat pembelajaran 1, 2, dan 3 sudah pasti misalnya sampaikan tentang waktu. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Dan bagaimana cara menghitung lamanya waktu? Sudah ya, kita hanya mengulang saja. Nah, di sini contohnya di sini ibu menjemur mulai dari mulai pagi 7.50 karena hujan, pakaian diangkat 9.15. Berapa lama? Maka caranya ini sama, yaitu cukup dikurangi saja 9.15 kurangi 7.50. Tapi untuk penghitungan lama waktu berbeda dengan penghitungan nominal atau angka biasa. Dalam waktu itu harus sesuai dengan satuannya, yaitu dihitungnya setiap 1 jam 60 menit. Nanti kita akan praktikkan ya, Nak. Baiklah, ini 10 menit plus 1 jam plus 15 menit sama dengan 1 jam 25 menit. 1 jam 15 tambah 10 menit maka 25 menit. Artinya dikurangi 9,15 jam 9.15 menit dikurangi jam 7.50 menit. Maka hasilnya berapa lama? Ternyata 1 jam 25 menit lamanya menjemur. Baiklah, kalau begitu silakan kalian lihat buku paket kalian di halaman 115. Ayo berlatih pembelajaran 5. Kerjakan soal berikut ini. 1. Tuliskan kesimpulan percobaan membuat garam dalam 1 paragraf. Tadi sudah kirim Wapri melalui WA Miss ya. Berikutnya yang kedua, tentukan waktu yang tepat. A. 3 jam setelah pukul 6.30 adalah pukul titik-titik. Maka langsung jumlahkan saja. 3 jam setelah pukul 6.30. Caranya bagaimana Miss? Sama saja ya. Kita jumlahkan biasa 6 jam 6 30 menit ditambah 3 jam 3.00. Karena di sini 3 jam saja, maka di sini menitnya tidak ada. Jadi 00 ya, kita jumlahkan saja. 0 tambah 00, 3 tambah 0 3, turunkan 6 tambah 3 9. 0. Ya, artinya ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa di depan angka. Ya, jadi 3 jam setelah pukul 6.30 adalah 9.30. Kemudian yang B, 2 jam setelah pukul 2 jam sebelum pukul 7.45 menit adalah pukul
sebelum ya. Kalau sebelum berarti ditambah atau dikurangi. Kalau sebelum maka dikurangi kalau sebelum. Kita hapus. Nanti kalian tinggal salin ya. 2 jam sebelum maka 7.45 2 jam maka 2.00 karena tidak ada lebih menit berapa. 0 kurangi 5 kurangi 0,5, 4 kurangi 0, 4, 7 kurangi 25. Maka tadi 2 jam sebelum pukul 7.45 adalah 5.45. Itu saja. Jadi cara menghitung lama itu sama saja dengan menghitung bilangan lain. Tetapi untuk waktu perbedaannya hanya satu. Harus sesuai dengan rumus waktu. Setiap 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini sudah ada 45 menit setelah pukul 3.30. Maka kalau setelahnya berarti dijumlahkan. Nah, sini di sebelahnya saja ya. 0,03 30 menit ditambah 45 menit. 45. Kalau menit ada jamnya tidak, Nak? Berarti di depan atau belakang? Karena menit di belakang maka depan tidak ada, langsung saja di belakang. 45. Jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 0 5, 3 tambah 4 7. Kemudian di sini 3. Nah, ini ingat, Nak, setiap 60 menit adalah sama dengan 1 jam. Maka 75 kurangi 60 tinggal 15 menit. Ini 1 jamnya kemana? Maka 1 jamnya ke depan. Ini tadi 3, maka tambah 1 4, 15 menit. Seperti itu di sini ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa ya. Silahkan kalian tulis untuk D, E, F. Insya Allah kalian paham. Sudah mengerti caranya. Nomor D 7.55, kemudian E 13.10 menit, F sebelum berarti dikurangi maka 7.30 menit. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Ayo berlatih di nomor 3. Soal nomor 3A masih tentang lamanya waktu ya. Citra membaca buku cerita anak mulai pukul 12.30 sampai pukul 14.45. Berapa lama Citra membaca buku cerita anak tersebut? Caranya masih sama ya, Nak. Jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan menghitung seperti yang Miss contohkan tadi. Jadi 14.45, Citra membaca buku cerita anak mulai pukul 12.30 sampai pukul 14.45. Berapa lama? Makanya kalau berapa lama, berarti kata kuncinya berapa lama. Jadi, kurangi. Akhir baca dikurangi dengan mulai saat Citra membaca. 14.45 kurangi 12.30, maka menjadi 2. Ternyata lamanya adalah 2 jam 15 menit. Ini untuk susun panjang. Kalau susun pendek sama saja, Nak. Untuk susun pendek 14.45 lebih jelas ya. 45 dikurangi awal membaca 12.30. 12.30. Maka 5 kurangi 0,5, 4 kurangi 3 1, 4 kurangi 2 2. Ini habis. Jadi lamanya 2 jam 15 menit. Baiklah, langsung ke bagian B. Bagian B, Deli dan Lani mengikuti ekstrakurikuler menari setelah pelajaran sekolah. Ekstrakurikuler tersebut dimulai pukul 12.45. Jika ekskul berlangsung selama 1 jam 30 menit, pukul berapa kegiatan ekskul selesai? Nah, berarti tandanya apa? Dijumlahkan. Ya, mulai ekskul menari jam sekian. Kemudian setelah itu dimulainya pukul 12.45, berlangsung selama 1 jam 30 menit. Maka mulai ekskul sampai dengan lamanya waktu kita jumlahkan. Akhirnya pukul berapa Citra selesai? Pukul berapa Deli dan Lani selesai ekskul? Jumlahkan.
12.45. Nah, ditambah lamanya ekskul 1 jam 30 menit. Maka 5 tambah 0, 5, 4 tambah 3, 7, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 1 turunkan 13.75 menit. Nah, ini penjumaan biasa. Tapi boleh tidak seperti ini. Belum selesai cara pengerjaannya. Selanjutnya adalah ingat, satuan dalam waktu adalah setiap 1 jam 60 menit. Maka harus dijadikan ini dulu. Nah, 13.75 menit sama artinya dengan nih, 75 ini dikurangi 60 menit. Dikurangi ini karena sudah termasuk satuan jam, mendapat 1 jam. Maka 1 jamnya dijumlahkan ke 13. Tambah 1 maka 14. Sisanya 75 kurangi 60, 5 kurangi 00, 7 kurangi 6, 1. Maka menjadi selesai ekskul Deli dan Lani pukul 14 lebih 15 menit. Itu. Mengapa? Karena setiap 60 menit itu 1 jam dan harus digunakan sesuai dengan rumusnya atau sesuai dengan ketentuannya ya. Baiklah, lanjut bagian C. Bagian C sama ya. Nina dan keluarga pergi ke Bandung menggunakan mobil. Mereka berangkat dari pukul 6.30. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, mereka beristirahat 15 menit. Setelah itu mereka melanjutkan lagi selama 1 jam 40 menit hingga tiba di Bandung. Nah, kemudian pertanyaannya adalah pukul berapa Nina dan keluarga tiba di Bandung? Ya, berarti tandanya adalah kita jumlahkan semuanya. Mulai berangkat 6.30, 1 jam menempuh perjalanan, 15 menit istirahat. Tetap dihitung ya. Ya, kemudian berikutnya berjalan lagi selama 1 jam 40 menit. Akhirnya sampai. Nah, yang ditanyakan pukul berapa Nina dan keluarga tiba di mana? Tiba di Bandung. Nah, ini maka ini sudah tuliskan di sini. Tadi sudah dijumlah semua. 6.30 jumlahkan tambah 1 jam 1,00 karena tidak ada menitnya kalau 1 jam ya. Tidak ada lebihnya. Jumlahkan dulu bertahap 7 pukul 30. Kemudian istirahat 15 menit, jumlahkan lagi 7.45. Kemudian jumlahkan lagi karena berjalan melanjutkan perjalanan 1.40 menit. Maka jumlahkan mendapatkan 8 jam 85 menit. Nah, belum sampai di situ karena harus sesuai dengan ketentuan lamanya waktu atau rumus waktu. Maka setiap 60 menit kita masukkan ke jam. 60 menit itu 1 jam. Maka di sini yang 8 tambah 1, sisa dari 85 menit setelah dikurangi 1 jam atau 60 menit adalah 25. Maka akhirnya keluarga Deli, keluarga Nina tiba di Bandung pukul 9.25 menit. Semoga yang disampaikan bisa dipahami tentang lamanya waktu ya. Kemudian yang terakhir keempat, apa yang kalian lakukan jika melihat kejadian seperti ini? Yaitu ada anak kepleset kena kulit pisang. Apa yang akan kamu lakukan apabila melihat kejadian seperti itu? Maka akan bantunya berdiri apabila dia jatuh dan membuang kulit pisang tersebut ke tempat sampah. Itu yang dinamakan tolong menolong atau peduli kepada lingkungan dan orang lain. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 di sini ayo mengamati. Begitu banyak perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita. Dari perubahan wujud benda apa saja yang sudah kalian pelajari dari mulai pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pembelajaran ini ke-6 atau pembelajaran terakhir di tema 3C, subtema 4. Ini kalian merangkum atau menyimpulkan atau mencatat tentang perubahan wujud apa saja yang sudah kalian pelajari. Nah, ini sudah ada pikiran ya. Proses membuat aneka perubahan wujud benda di lingkungan sekitar. Proses membuat coklat cetak merupakan perubahan wujud apa nak? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Maka bisa dibilang membeku ya. Yaitu proses membuat coklat cetak. Jadi sebelumnya
cetaknya cair. Pernah kalian membuat kue ya, kue coklat ya, kue coklat cetak ya. Nah, jadi perubahan wujud yang terjadi adalah cair menjadi padat. Nah, contohnya membuat kue coklat cetak. Ya. Kemudian proses membuat gula juga sudah kalian pelajari ya. Proses perubahan wujudnya adalah cair ke padat. Gula tebu itu gula tebu itu menghasilkan air yang disebut nira. Nira itu hasilnya cair atau padat? Cair. Nah, setelah diproses mengalami kristalisasi dan akhirnya menjadi kristal-kristal atau gula pasir atau bentuk gula pasir. Itu cair ke padat, berarti perubahan wujudnya menjadi membeku, sama seperti perubahan wujud coklat cetak, cair menjadi padat dan juga menjadi padat membeku. Contohnya gula pasir atau gula putih ya. Berikutnya proses membuat kristal garam. Perubahan wujud yang terjadi yaitu cair menjadi gas karena air laut kemudian terkena sinar matahari. Nah, menjadikan air laut tersebut mengkristal ya, menjadi penguapan menjadi garam. Itu disebut penguapan atau evaporasi. Berikutnya bawahnya terjadinya daur air. Daur air itu perubahan wujud dari cair ke gas atau penguapan dan dari gas ke cair menjadi pengembunan. Kemudian terjadinya kabut. Terjadinya kabut itu termasuk perwujudan perubahan wujud dari benda cair ke gas. Contohnya kabut di dataran tinggi. Ya baiklah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu. Juga anggaplah suhu, temperatur, udara dan lain sebagainya. Cobalah membentuk kelompok diskusi. Baiklah, kita tinggalkan saja langsung di buku kalian halaman 118. Miss di sana juga sudah tuliskan. Silahkan kalian salin baik-baik ya. Nomor 1, benda apa yang mengalami dan nomor 1 benda, kemudian perubahan wujud yang terjadi sama dipengaruhi oleh apa. Baiklah, Miss sudah tulis di sini. Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Perubahan wujud yang terjadi yaitu dari cair ya nak, ini cair sayang. Cair ke padat ya. Cair ke padat disebut membeku. Cair ke padat membeku. Dipengaruhi oleh apa? Suhu dingin di freezer ya. Kemudian yang kedua, terjadinya evaporasi pada daur air, cair gas, kemudian gas menjadi cair, suhu panas, sinar matahari, juga suhu udara. Kalau dari cair menjadi gas itu menguap karena suhu panas sinar matahari. Nah, kemudian dari gas ke cair karena suhu udara. Karena suhu udara, perubahan suhu pada udara maka menjadi pengembunan, menjadi titik-titik air. Kemudian es kering dibiarkan ke ruang terbuka, dari padat menjadi gas atau menyublim. Nah, dari padat ke gas, es kering dibiarkan ruang terbuka, lama-lama dia akan habis karena terpengaruh oleh suhu udara. Kemudian berikutnya 4, larutan agar-agar yang mengeras dari cair ke padat disebut membeku karena dipengaruhi oleh suhu di freezer atau suhu dingin. Kemudian berikutnya kamper yang diletakkan di lemari namanya menyublim, dari padat ke gas, perubahan suhu panas atau perubahan karena temperatur udara. Suhu panas atau temperatur udara nih ya. Temperatur udara. Berikutnya coklat yang dipanaskan padat menjadi cair atau mencair karena suhu panas ya. Kemudian terbitnya embun pada pagi hari, gas menjadi cair atau mengembun karena perubahan suhu juga sama. Kemudian yang ke-8 pembuatan garam, kemudian lilin yang dinyalakan, serta terakhir terbentuknya kristal salju. Silahkan kalian isi di sini, dibantu oleh Bunda boleh sesuai dengan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan Miss di awal dan Miss Rina juga di sebelumnya. Nah, langsung ayo berhitung 118. Ayo berhitung masih tentang lamanya mulai sampai selesai mengerjakan atau masih menghitung tentang waktu ya.
kegiatannya Miss sudah tuliskan di sini. Bangun tidur, sholat subuh. Contohnya 4.30 sampai 4.45, maka waktunya 45 menit. Kemudian olahraga pagi hari jam sekian, pukul 6 sampai dengan 7, maka 1 jam atau 60 menit sama. Kemudian sarapan pagi dan sholat duha silahkan sesuai kegiatan kalian. Kemudian belajar, silahkan sesuai kegiatan kalian. Tidur siang. Nah itu. Kemudian sudah ya, halaman 118 cukup. Kita lanjutkan, ayo berlatih di pembelajaran terakhir atau pembelajaran 6. Ayo berlatih. Untuk 1 kita tinggalkan saja karena di awal sudah disampaikan, semoga bisa dipahami baik-baik. Yang kedua juga perubahan wujud benda di sekitar kalian sudah banyak sekali, ada menguap, mencair, membeku dan sebagainya. Insya Allah bisa ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi ketika air didinginkan dalam freezer? Maka yang terjadi adalah air dalam freezer akan mengeras atau membeku atau menjadi air es batu karena pengaruh suhu dingin pada freezer ini ya. Silahkan kalian tulis. Kemudian lanjut di nomor 4. Nomor 4 adalah tabel kegiatan Tony di sini. Ya. Miss sudah isikan di sini, tapi Miss harapkan kalian mengisi saja ya. Baiklah, ini nomor 1 sudah Miss beri beri nomor 1 Miss sudah tuliskan. Silahkan kalian latihan ya. Silahkan kalian latihan. Isi nomor 1 sudah. Ya, nomor 1 contohnya sudah mandi pagi. Nah, tinggal kalian lanjutkan seperti tadi, sarapan pagi, belajar, tidur siang, bermain ya. Silahkan. Kalau ini mulai selesai, maka selesai dikurangi mulai, caranya saja ya. Kemudian sarapan pagi mulai sekian, lama kegiatan 12 menit, maka ditambahkan mulainya tambah 12 menit. Di sininya berapa? Kemudian yang belajar di sekolah, maka selesainya ini, maka 12 dikurangi 5 jam 30 menit. 5 jam kurangi 12.40 dikurangi 5 jam 30 menit. Kurang ya nak. Kemudian latihan nih sayang. Kemudian tidur siang 13 selama 90 menit, jadi ditambahkan 13 pukul 13 ditambah 90 menit. Jadi berapa jam dan berapa menit. Kemudian bermain selesai 17, maka lama kegiatannya 1 jam 15 menit, maka dikurangi 17 dikurangi 1 jam 15 menit, maka mulai bermain tadi berapa ya nak ya. Silahkan kerjakan yang ini. Kemudian yang difoto kirimkan ke learning latihan atau ayo berlatih 4, 5 dan yang 6 ini saja 4, 5, 6. Kemudian yang kelima, tuliskan 3 contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Membantu tetangga mengadakan syukuran, persiapkan perayaan Hari Kemerdekaan, berbagi makanan. Kemudian tuliskan 3 manfaat sikap bersatu: menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjadikan hidup lebih tenang dan damai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tema 3 selesai. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih kepada Bunda semua yang sudah sabar mendampingi Ananda belajar dan sudah sabar mendengarkan, juga memperhatikan video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kehilafan, kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.